Perkenalkan, nama saya Sugiyarti. Saya dari PGMIB. Saya mau menjelaskan tentang pengembangan ajaran Islam rahmatan lil alamin. Indonesia merupakan salah satu negara yang penduduknya beragama Islam terbanyak di dunia. Mengingat sejarah agama Islam masuk ke Indonesia pada tahun ke-7 Masehi silam, masuknya agama Islam di Indonesia dan proses penyebaran berlangsung dalam waktu yang lama. Para pedagang Arab, Gujarat, dan Persia perwujudan Islam rahmatan lil alamin dapat dalam konteks dunia. Islam dan Indonesia pada khususnya dapat dikembangkan dengan mengembangkan usulnya untuk menyebarkan ajaran-ajaran yang dapat menjadi penerang hidup manusia dalam menjalankan kehidupan. Islam merupakan penyempurnaan dari ajaran-ajaran sebelumnya dan menjadi agama samawi terakhir yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, menjadi umat terakhir yang hidup di akhir zaman dengan pedoman Al-Quran dan As-Sunnah. Maka Islam mampu menjawab tantangan zaman semenjak kemunculan zaman sekarang hingga zaman mendatang. Islam menjadi penyelamat dunia sebagai rahmatan lil alamin, karena setiap ajaran Islam memiliki nilai keberagaman yang tidak digunakan lagi. Umat manusia dan seluruh makhluk Allah dapat hidup sejahtera karena ajaran Islam berusaha menciptakan perdamaian di bumi. Asal kata Islam berasal dari kata salim yang artinya selamat. Sedangkan dari kata salima berbentuk kata aslam yang artinya menyerahkan diri atau tunduk dan patuh sebagai firman Allah. Kemitraan, kerjasama, partnership di berbagai bidang, meliputi sosial, budaya, politik, ekonomi, pertahanan, dan lain sebagainya, sehingga akan terwujudnya masyarakat yang mandiri. Selain menjadi masyarakat yang mandiri dengan adanya keberagaman ajaran Islam rahmatan lil alamin, dengan membangun kemitraan ini akan mendapatkan keuntungan dari kedua belah pihak yang bermitra dan membantu mencapai tujuan dengan lebih baik. Sehingga dengan pengembangan ajaran Islam rahmatan lil alamin, dengan membangun mitra ini merupakan salah satu cara bangsa Indonesia memasuki masyarakat ASEAN. Berdasarkan uraian tersebut, menjadi penulis tertarik untuk mengulasnya dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami secara ilmiah terhadap kajian materi pengembangan ajaran Islam rahmatan lil alamin dengan membangun kemitraan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat. Pengembangan ajaran Islam rahmatan lil alamin pengembangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI adalah proses, cara atau pembuatan pengembangan. Menurut WJS Purwadarminta dalam karyanya bahwa pengembangan adalah pembuatan menjadi bertambah, berubah sempurna, pikiran, pengetahuan, dan sebagainya. Pengembangan berasal dari kata dasar kembang, kemudian ditambah dengan awalan pe dan akhiran an, yang berarti menjadi bertambah sempurna. Sedangkan menurut Safri, pengembangan adalah proses perkenalan atau mengomunikasikan segala sesuatu yang asing pada kelompok masyarakat dan lingkungan pesantren, baik berupa ide atau gagasan. Jadi dapat penulis simpulkan bahwa pengembangan ajaran Islam rahmatan lil alamin adalah upaya atau cara atau proses untuk memberikan pengawasan atau pelatihan kepada orang untuk dapat menjalankan tujuan kehidupan dengan baik. Individu, makhluk sosial maupun makhluk Tuhan secara adil dan damai. Tidak demikian orang yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah serta berbuat ihsan akan mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut yang menimpa mereka dan mereka pun tidak bersedih.
Dari kata asal aslama itulah berbentuk kata Islam. Muslim adalah orang yang memeluk Islam. Orang yang memeluk Islam berarti menyerahkan diri kepada Allah dan siap patuh pada ajarannya. Sedangkan dari kata aslama terbentuk salima yang artinya terbebas dari bahaya. Sedang secara terminologi, istilah Islam adalah agama wahyu yang berintikan tauhid atau keesaan Tuhan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sebagai utusannya yang terakhir dan laku bagi seluruh umat manusia. Dimanapun dan kapanpun yang ajaran meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Sedangkan menurut KBBI, Islam secara terminologi adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang berpedoman pada kitab suci Al-Quran yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala. Islam terdapat ide atau gagasan tentang perdamaian. Hal itu merupakan pemikiran yang sangat mendasar dan mendalam karena berkaitan dengan erat dengan watak agama Islam, bahkan merupakan pemikiran universal Islam mengenai alam, kehidupan dan manusia. Yang dimaksud dengan universal ada pemikiran Islam yang bertujuannya sama dengan ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Manusia diciptakan dengan dianugerahi akal, nafsu oleh Tuhan dengan tujuan menjadi khalifah di bumi untuk menjaga bumi dari kerusakan. Untuk menjadi seimbang antara kedua kekuatan yang dimiliki manusia tersebut, diperlukan agama. Oleh sebab itu, Allah mengutus Nabi terdahulu dalam upaya menciptakan kemanusiaan dan keadilan di muka bumi. Nilai-nilai perdamaian banyak termaktub dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran dan tidak ada satu hadis pun yang mengorbankan semangat kebencian, permusuhan, pertengkaran, atau segala bentuk perilaku negatif yang mengancam stabilitas dan kualitas keimanan hidup. Al-Quran menegaskan bahwa Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk menebarkan kasih sayang. Adapun nilai-nilai ajaran Islam rahmatan lil alamin yang berorientasi kepada pembentukan perdamaian di tengah umat Islam sehingga mereka dapat hidup sejahtera, harmonis. Di antaranya larangan melakukan kezaliman. Kedua, adanya persamaan derajat sesama makhluk. 3. Menjunjung tinggi keadilan. 4. Memberikan kebebasan. 5. Menyuruh hidup rukun saling tolong-menolong. Mengajarkan toleransi, meningkatkan solidaritas sosial. Berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam tersebut, dapat mencerminkan dalam kehidupan manusia untuk saling menghidup rukun, saling tolong-menolong seperti bekerja sama dalam melakukan sesuatu, sehingga membentuk apa yang menjadi tujuan akan terwujud dengan mudah dan terbaik. Konsep dalam kemitraan. Definisi kemitraan. Kemitraan, partnership, secara etimologis berasal dari kata mitra atau partner. Partner artinya teman, pasangan jodoh, sekutu atau kompanyon. Sedangkan partnership dapat diterjemahkan menjadi persatuan atau pembentukan suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu atau tujuan tertentu sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik, disebut kemitraan. Di dalam Islam diajarkan untuk saling tolong-menolong atau bekerja sama kepada orang lain yang saling membutuhkan dalam suatu pekerjaan.
Definisi dari kemitraan telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 yang berbunyi bahwa kemitraan adalah kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Sekian dari saya, mohon maaf bila masih ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.